15 kali 10 150.000. Tambah 5 kali 15 75.000, ya kan? Jadi 225 ditambah 15 jadi 240.000 ditambah 1 udah jadi 250.000 baskomnya. Jadi 300.000 dengan baskomnya dibeli ya. Ini simpel. Mamahnya sekarang di mana mamahnya? 4, 25, 2. Tuh nih yang orang lain mah hidupnya susah. Jam segini masih harus nyari uang buat makan. Sarung pun nggak kebeli. Nih yang mau udah serba ada, tinggal syukurannya. Tapi nih yang harus sayang sama orang-orang kecil ya. Gitu, harus sayang sama orang-orang susah ya. Harus sering bantu kalau udah gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana KDM menyambangi seorang anak-anak ya yang masih kecil. Mereka berjualan di pinggir jalan dan yang sungguh mengenaskan, orang tuanya tidak mendampingi mereka. Oleh karena itu KDM pun tersentuh untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada diri mereka. Karena ya namanya anak kecil ya, seharusnya mereka bermain dan masih dalam penguasaan orang tua, mereka justru dilepas untuk mencari pundi-pundi rupiah. Dan seperti apa kisah lengkap dari Deddy Mulyadi yang menyambangi anak-anak tersebut, kita langsung saja saksikan videonya. Sayang sekali ya guys, anak kecil ya. Luar biasa ya perjuangan mereka ya. Oh itu sama anaknya ya, Deddy Mulyadi ya, sama nih yang Jualan. Ini kakaknya. Ini adiknya. Ini adiknya. Ibu bapaknya di mana? Jualan. Jualan juga. Rumahnya di mana? Hah? Rumahnya di mana? Cikadu mana? Digeser deh biar ngehalangin jalan. Ya. Kenapa sembunyi tuh? Kenapa sembunyi? banyak ketakutan ya. Masih kecil, bawa anak kecil ya, jualan keripik gitu. Ini anaknya nih yang Oh, Desa Bundar, kamu orang Bundar. Mamahnya jualan apa? Coba lihat. Ini baru disunat. baru disunat. Berapa hari disunatnya? Bapaknya masih ada. Bapaknya kerja apa? Jualan apa? Gorengan juga. Mamahnya jualan gorengan juga. Di sini sejak jam berapa? Hah? Baru sekolah enggak? Di mana? Cikadu, SD Cikadu. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya guys. Yuk. Ini lagi liburan ya. Enggak apa-apa, kita anterin ke Cikadu. Enggak boleh gitu. Kita beli semuanya barangnya. Enggak apa-apa. Nanti kan mamahnya juga nanti pulang ke rumah. Ngidernya kemana mamahnya? Nanti ditungguin di sini sama yang jaga. Nanti ditungguin. Ininya dibawa dulu adiknya, ya. Iya. Mamanya lagi nguriling. Sini. Ini punya sifat jelek nih, adiknya harus dibenerin. Nah, nih yang. Gini deh. Gak boleh gitu. Kamu kayaknya siapa aja. Gak boleh gitu. Kamu punya sifat yang agak nggak bagus. Mamanya ngurilingnya kemana? Mamanya ngurilingnya kemana? Pasar Jumat. Sama siapa? Sama angkot. Angkos teh kakak. Angkos teh kakak. Angkos teh kakak. Bukan angkot. Angkot. Oh, naik angkot. Hah? Kasihan banget. Mending pulang yuk ke Cikadu, dianterin yuk ke rumahnya yuk. Marah. Siapa yang marahnya? Enggak, nanti marahnya sama Pak Deddy. Enggak akan marah kan, dianterinnya sama Pak Deddy. Kasihan anaknya nangis.
Oh, siapa yang kupurilingan? Ayah. Iya, ayahnya kupurilingan teh dagang. Ayah. Dagang apa? Gorengan. Yang jualannya ayah sama apa mama? Ayah sama mama. Oh, bareng naik angkot. Jangan marah-marah tuh dagangnya. Jangan marah-marah. Oh, berapa? Dek. Tenang. Nah, berapa? Nah, jadi berapa? Berapa? 16 apa? 32. 16 kali 15.000. Sok dari sini gini. Di sini sok hitungnya ya. Sini, tenang. Ya, tenang dulu. Tenang. Kamu agak emosional. 16 lebih 1. 16 kali 15.000 berapa? Kan ini 15.000 dua. Jadi 16 kali 15.000 berapa? Berapa? 15 kali 10 150.000. 15 kali 16 kali 16 kan? 15 kali 15 kali 10 150.000. Tambah 5 kali 15 75.000, ya kan? Jadi 225 ditambah 15 jadi 240.000 ditambah 1 udah jadi 250.000 baskomnya. Jadi 300.000 dengan baskomnya dibeli ya. Ini simpel. Mamahnya sekarang di mana mamahnya? Nungguin aja di sini. Disuruh nungguin di sini tapi kan adiknya nangis terus. Gimana? Itu adiknya nanti kalau kekebulan terus bisa infeksi. Harus pakai sarung itunya. Kenapa Pak? Om Momo beli sarung ke depan. Dari tadi kan nungguin gak ada yang beli. Sekarang dibeli semua. Gak boleh jutek mukanya. Ya, gak boleh gitu. Dari tadi mukanya jutek. Pengen apa? Iya, pengen nungguin ibu. Apa ini adiknya nangis terus? Ayahnya di mana? Hah? Murilingan pasar Jumat. Makanya gini, sekarang naik mobil bapak sambil nyari ibu sama ayah. Yuk, sama kakaknya ajak deh. Ayo, sambil nyari ibu sama Yuk, sambil nyari ibu sama ayah. Yuk. Ayo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tuh nih yang orang lain mah hidup teh susah. Jam segini masih harus nyari uang buat makan. Sarung pun nggak kebeli. Nih yang mau udah serba ada, tinggal syukurannya. Tapi nih yang harus sayang sama orang-orang kecil ya. Gitu, harus sayang sama orang-orang susah ya. Harus sering bantu kalau udah gede ya. Sama baik ya. Ya. Itu ya. Iya. Nah, berkah hari ini bisa ketemu sama Bapak. Dagangannya udah dibeli semuanya. Ayo. Bener nggak? Iya. Neng udah punya buku belum? Udah. Udah. Baju sekolahnya udah punya? Belum. Oh, belum. Yang belum punya baju sekolah apa? Semuanya. Semuanya belum Semuanya punya. belum punya. Pramuka belum punya. Belum. Sepatu Itu belum. ibu. Mana? Itu. Ini. Itu tuh. Ini yang angkot. Iya. Ini bapaknya? Bukan. Supir angkot. Mana ibunya? Luar biasa ya teman-teman ya, gimana mereka masih kecil ya, yang seharusnya mereka masih bermain dan bersenang-senang dengan teman-temannya, justru mereka di hari liburnya membantu orang tuanya untuk berjualan gorengan, keripik. Dan ya mungkin ini adalah sebuah kerasnya kehidupan, realita kehidupan di jalanan. Jika mungkin pemerintah
masih enak-enak ya di gedung DPR, ya itu mungkin mereka tidak pernah turun langsung ke jalan. Tapi seandainya mereka lewat di pinggir jalan, mungkin para anggota dewan, para pejabat tidak tersentuh sama sekali untuk mengingat akan kehidupan di luar, di mana mereka justru bermewah-mewah, berfoya-foya, berleha-leha dengan gaji mereka yang bersumber dari rakyat. Dan hingga sampai saat ini pun ekonomi semakin terpuruk dan kemungkinan anak-anak seperti ini akan semakin bertambah. Dan di sini Deddy Mulyadi memberikan contoh figur di mana seharusnya pemimpin mencintai masyarakat kecil dan kemudian memberi contoh anak-anak ya, agar mereka sejak dini berempati dan mempunyai rasa sosial, jiwa sosial yang tinggi untuk membantu orang lain. Dan seperti apa sih kisah selanjutnya tentang anak-anak yang gigih dengan tekadnya untuk membantu orang tua dengan berjualan keripik di pinggir jalan. Kita langsung aja saksikan video selanjutnya ya teman. Mana ibunya? Apa Pak? Kenapa mobilnya? Nyata lagi. Ibu apa? Leader. Ada yang leader apa? Hah? Oh pakai angkot? Setiap hari. Angkot saya Pak. Angkot Bapak? Sewaannya berapa? Ya kadang 80 dapatnya. Oh, sedapatnya. Bapak kayak orang Jawa? Jawa yang dulu pernah sering nongkrong di Gunung Kembar? Iya. Oh. Yang supir patilu di Oh, sekolah. sekarang bagian ini nganter yang dagang rempeyek ya. Ini itu. Ini ibunya. Iya yang pernah. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu anaknya itu nggak pakai sarung. Dulu belum ya. Pas sakit. Habis sunat. Iya, habis sunat. Udah Ini lama bapaknya. langsung Lain. Bapaknya yang Saya sama jualan rempeyek. Oh, Ada di- yang motong bukan anak ya? yang satu lagi. Suaminya di mana? Lagi potong Ini rambut. ibunya belum ya. Di mana potong rambutnya? Di Senang Kasih. Suaminya potong rambut. Anaknya? Kenapa ibu anaknya tinggalin di situ tadi? Mau jualan, Pak. Jualan. Terus ibunya kemana? Sama jualan juga. Ibu jualannya tadi di mana? pakai angkot itu. Mana rempeyeknya? Gitu. Tuh banyak masih di dalam. Ada lagi satu. Itu siapa? Sama. Ini anak ibu. Ini anak ibu juga. Iya. Ini anak ibu juga. Ini anak ibu juga. Ibu anaknya 4. 5. Dia sama yang dipotong. Sama yang dipotong rambut. sama yang dipotong rambut. Saya agak aneh sama ibu, Bu. Agak anehnya adalah ibu meninggalkan anak ibu yang laki-laki. Ini orang Kerawang. Ini siapa? Temannya. Temannya Temennya siapa? Sarah. Ini temennya ini. Sekolahnya di mana? Nah, Pak, kalian Hah? mumpung ada Bapak ya. Ini saya kesel sama ini. Kabur terus, Pak, ke Kerawang. Keselnya maksudnya gimana Kabur keselnya? terus tuh sama supir sampai nyari ke Kerawang. Maksudnya gimana maksudnya? Saya belum ngerti. Nggak tahu dia. Nah, terus di sini sama siapa? Iya, sama Sama ibu. Kenal sama ibu di mana? ini sama si Sarah. Ini yang bawa. Ini bawa ini di mana? Kerawang Di Kerawang. Ini ke Kerawang ngapain? itu. Kok main sampai ke Kerawang? Ya, tadinya ikut sama yang rongsokan gitu kan. Saya sampai cari-cari. Makanya pengen ketemu sama Bapak. Ya sebentar dulu. Kenapa harus pengen ketemu sama saya? Biar dipesantrenin, Pak. Kenapa? Juragan. Kenapa? Biar dipesantrenin. Karena anak ibu. Biar ini itu biar mungkin sama orang lain mah bisa nurut gitu. Kenapa? Ini teh kenapa sama ibu nggak nurut? Iya. Nggak nurutnya kenapa, Neng? Nah, nurut kok dia jualan rempeyek terus bawa anak Ya, dari ini tadi. kan Anda. lagi ada di sini. Bukan. Sebentar dulu. Anak Iya. ibu ini baik menurut saya. Dia jualan terus bawa anak laki-laki sampai nangis. Nah, letak dia nggak baik di apa? Iya itu karena pergi kerjaan terus. Ini lagi adanya mau disunat lagi ada di sini kan. Oh, kamu kenapa pergi-pergian? Karena di sana bebas Pak katanya. Enggak bisa pakai kenapa? motor. Sebentar dulu. Yang ditanya anaknya bukan ibu. Nah, kenapa pergi-pergian? Ya? Kenapa? Nggak betah di rumah? Seolah-olah kayak tekan ya. Hah? Kenapa? Tenang naon. Ngomong aja. Makanya udah minta gitu. Udah susah anaknya. Bukan. Soalnya kenapa ibunya cool banget? Tampilan ibu bagus loh. Kenapa anak-anaknya malah nggak bersih?
tahu. Kayak kurang mandi, harusnya anak yang bersih. Iya, udah anak-anaknya susah mah kasih. Biasa gimana susah-susahnya anak-anak. Iya, Pakai sudah. sarung. Kemarin juga malah yang benar gitu pakai baju, jangan pakai baju yang Atau ibunya barangkali ngurus diri ibu sendiri aja. enggak, Anak-anaknya kurang keurus, ibunya Enggak, dandan Pak. terus, anak-anaknya nggak dimandiin. enggak Pak. Enggak. Ibu rumahnya di mana? Di Cikadu. Di Cikadu. Yang dulu itu ya. Yang 6 oleh ibu dipakai apa? Ya pakai ini. Iya, iya. Sekolah. Oh, dia pernah dibantu 10 juta Mas. Iya, iya. Udah saya gini aja deh. Anak-anaknya ikut saya. Ayo. Ayo ikut saya dulu. Tenang. Nggak ikut saya dulu. Kamu yang sekolah ikut saya dulu. Sebentar dulu. Ibu dulu pernah saya bantu. Iya. Waktu itu dibantu waktu ketemu dengan siapa? Dengan saya. Hah? Ini pernah dibantu ya? Nah, ada mobil dulu. Sampai Deddy Mulyadi lupa sendiri ya. Kado. Dia membantu. Ini ibu. Jadi ibu bikin gorengan, Iya. yang ngidernya anak-anak. Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya. Ibu bikin ini tiap hari. Tiap hari. Anak yang laki-lakinya potong rambut Iya. sama bapak. Iya. Anak yang perempuannya keliling. Iya. Ibu meninggalkan anak perempuan bawa anak laki-laki dalam keadaan menangis Iya, dah, ini tanpa tadi- sarung. tadi inget ini. Sedangkan ibunya tinggal di sini, yang kakaknya potong rambut. Saya ini bingung lihat tingkah ibu sama bapaknya. Lihat tingkah ibu sama bapaknya. Bingung ya kadang ya. Kenapa bisa begini ya? Punya glory, anak-anaknya kecil gitu. Bukan, Kayak saya ini bingung lihat ibu. Ibu meninggalkan anak kecil, bawa gorengan nungguin. Anak yang laki-lakinya nangis, nggak pakai sarung, habis disunat. Anak laki-laki ibu sama bapaknya potong rambut, ibunya nungguin di sini. Nungguin. Saya ini bingung lihat sikap ibu. Ibu tuh sayang nggak sama anak-anak? Sayang Pak, kalau nggak sayang Pak nggak bakal kayak gini Pak. Ah, ah. Sekarang, nih kalau nggak kayak gini Pak, Nggak, cara ibu itu nggak sayang menurut saya. jadi gini Pak saya mah ya. Terus terang, kalau saya yang jualan ada yang beli Pak. Ya artinya gini loh bu, Kalau anak-anak. artinya gini, ibu, ya kan, jualan bener anak-anak biar ada yang beli itu benar, ya kan? Tapi ibu nggak boleh anak laki-laki yang habis disunat terus dibawa oleh anak perempuan suruh bawa jualan, gitu loh. Nah kalau tujuannya untuk memancing agar orang kasihan, caranya bukan begitu, gitu. Ibu alamatnya di mana sekarang? Alamatnya saya minta alamatnya deh, ya. Alamat Cikarang. Kalau gorengannya saya beli semuanya, udah beli deh, beli semuanya, beli gorengannya. Udah beli, ini paling udah semua 250. Iya pak, dibeli 500, tadi kan udah 250. Kalau gorengannya saya beli semuanya. Ya, saya bawa. Nanti saya minta saya mau ke rumah alamat ibu ya, karena ini menurut saya harus ada yang segera dibenahi. Gitu, apalagi ibu pernah dapat bantuan dari saya dulu. Ya kan? Nah ini menurut saya anak ibu nggak nakal juga, baik kok. Sering pakai terus. Ntar dulu, saya nggak nanya bapak, saya nanya si ibu. Gitu loh. Ibu menurut saya enggak, baik. Udah, kamu nanti pesantren di Cireok ya. Ya, pesantren di Cireok. Sama ini, ya, mau? Udah dua-duanya ya. Besok saya ke rumahnya, saya jemput dua-duanya pesantren di Cireok. Ya. Ini saya bayar yang ini 2. Coba habisan. Nih, yang ini saya bayar 2 ya. Dah. Ya, nanti kamu pesantren aja yang berdua ini. Ya. Ya Bu ya. Pulang dong, ayo pulang Bu. Udah malam, udah maghrib. Ayo, ya, pulang. Luar biasa ya sikap dari Deddy Mulyadi yang kemudian membantu mereka, tetapi ditemukan fakta yang mencengangkan, di mana ketika katanya ibunya sayang kepada anak-anaknya, justru anaknya sendiri ya mungkin saja anggap saja itu anaknya, ya justru menitipkan anaknya kepada anak yang lain yang masih kecil juga, dan anaknya masih sunat dan belum sembuh, dan oleh karena itu dibelikan sarung agar tidak terkena debu dan ditakutkan infeksi. Dan yang lebih mencengangkan adalah di mana temukan bahwa ibunya ternyata berpenampilan glowing dan anaknya kecil seperti saya ya, seperti Pakul Cilok. Ini sangat jadi ironi ya, di mana orang tuanya sangat memperhatikan penampilannya, justru
anak-anaknya tidak diperhatikan sama sekali. Jika itu dibilang itu rasa kasih sayang, itu sangat ironi ya bagi Deddy Mulyadi, bahkan bagi saya. Karena saya sendiri sebisa mungkin ya anaknya terpelihara, bersih, dan kemudian mempunyai jajan yang cukup gitu ya. Tapi enggak, anak ini malah justru disuruh untuk mencari uang ya. Mungkin ya apalagi jajan ya. Mungkin kebutuhan orang tuanya mungkin pas-pasan ya. Apalagi mereka, dan bahkan baju mereka pun tidak mencukupi ya. Ini sangat ironi, dan lebih yang sangat menurut saya membuat saya tersentuh adalah di mana Deddy Mulyadi ternyata dengan cukup ringan membantu mereka, membawa mereka ke pesantren ya, pasti gratis ya, nggak bakalan bayar karena mereka tidak akan mampu membayarnya, mungkin, dan nggak ada pemimpin seperti ini teman-teman ya. Jika pemimpin yang lain enak-enak dengan gaji mereka, dengan fasilitas mereka ya, rumah dinas, mobil dinas, perjalanan ke luar negeri ya. Tapi Deddy Mulyadi tidak. Semoga Deddy Mulyadi tetap seperti ini dan tetap mempunyai kebijakan yang pro rakyat, meskipun dengan konten-kontennya seolah-olah dia pencitraan. Mudah-mudahan citranya memang seperti itu ya. Itu sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.